Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih Tuhan datang lebih dulu supaya kami belajar mengasihi yang lain. Kebenaran Tuhan diberi lebih dulu supaya kami belajar kebenaran. Dan kebenaran itu antara lain tentang kasih. Beri kepada kami firman, berkata-kata dalam hati kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan. Tolong Tuhan, setiap orang jangan ada yang Tuhan lewatkan. Tanamlah firman-Mu di dalam hati kami. Lembutkanlah hati yang keras, supaya kami taat kepada firman-Mu. Tuhan yang tahu hati kami masing-masing, pergumulan kami, kesulitan kami, Tuhan yang menangani hati kami. Sebelum firman itu diberikan, supaya firman itu ditaruh di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan. Saya mulai dari Lukas 23 ayat 56 dan singers akan bersama dengan jemaat membaca Lukas 24 ayat yang pertama. Demikian kita bergantian sampai ayat yang ke-12. Saya mulai dengan Lukas 23 ayat yang ke-56. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Di dalam catatan Lukas tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kita menemukan 4 kesaksian yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Kesaksian yang pertama adalah kesaksian dari alam. Alam bersaksi. Ada 2 kesaksian dari alam yang akan kita perhatikan. Pertama-tama, saudara sekalian, pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar seringkali ditambah dengan hari masih gelap. Pagi-pagi benar. Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Saudara sekalian, hari Sabat dimulai dari Jumat sore dan berakhir pada Sabtu sore. Itu sebabnya selama hari Sabat mereka tidak pergi ke kuburan. Mereka beristirahat sesuai dengan aturan, mereka tidak boleh bekerja, tidak boleh beraktivitas. Setelah hari Sabat berakhir pada hari Sabtu sore, dan saudara sekalian mestinya setelah hari Sabat selesai mereka langsung pergi. Tapi tidak mungkin bagi para perempuan ini pergi malam-malam ke kuburan. Di dalam zaman di mana penerangan belum secanggih sekarang. Saudara, karena itu pagi-pagi benar. Pagi-pagi berarti sepagi mungkin. Mereka pergi sepagi mungkin. Kita tidak tahu apakah Yesus bangkit pagi itu. Mungkin biasanya kita anggap Yesus bangkit pagi itu pada hari yang ketiga. Sebab firman Tuhan berkata pada hari yang ketiga. Tetapi kita tidak tahu jam berapa Tuhan Yesus itu bangkit. Saudara, pada waktu mereka datang, saudara, pada hari Minggu pagi itu. Dan disitulah saudara kemudian kita merayakan kemenangan Tuhan melalui kebaktian pada hari Minggu. Jadi kalau mengikuti perempuan-perempuan ini, yang paling betul secara mestinya kebaktiannya adalah jam 5 pagi. Tapi jarang ya gereja kebaktian jam 5 pagi.
Hari Minggu kadang-kadang pada Paskah beberapa cabang GRI mengadakan kebaktian jam 5 pagi. Tapi saya belum pernah berpikir untuk Kebonjeruk bikin kebaktian Paskah jam 5 pagi. Agak pesimis saya, saudara ya. Saya khawatir yang datang cuma berapa orang, saudara. Tapi beberapa cabang ada yang jam 5 pagi. Salah satu kesulitan dari gedung gereja kita ini adalah kita tidak mempunyai open space. Kita punya tanah adalah tanah perjanjian ya persis di dalam ruko ini saja. Jadi saudara begitu selesai ruko ini sudah bukan punya kita. Semua itu tanah Kanaan, saudara, tanah Mesir. Tanah kita ya persis di dalam ruko ini. Jadi saudara kalau kita punya tanah sendiri, kita bikin kebaktian terbuka. Nah pada pagi hari, kalau Karawaci saudara ada doa pagi di lapangan parkir. Jam 6:30 mereka bawa kursi, kasih speaker, saudara doa pagi di lapangan. Indah juga saudara ya. Saudara sekalian itu sebabnya waktu pandemi semua bikin rapid test, kita enggak. Semua bikin vaksin, kita enggak. Karena kita enggak punya open space. Semua tempat tertutup saudara. Harusnya di tempat terbuka waktu rapid test itu. Saudara tempat di luar itu sudah punya kompleks. Tetapi sisi yang lain gedung gereja kita berkatnya adalah parkir jarang penuh. Saya jarang dengar orang mengatakan parkir penuh Pak. Mau 1.000 orang, mau 1.500, tetap parkir selalu saja ada. Saudara sekalian, hari Minggu pagi benar. Kenapa ini menjadi satu kesaksian yang indah? Saudara, karena pada hari ketiga Yesus bangkit pada pagi benar, saudara sekalian. Di situ fajar menyingsing, pagi itu adalah satu waktu yang paling saya senang. Dan seharusnya paling kita sukai. Kenapa saudara? Tanda pengharapan. Saudara bayangkan Tuhan Yesus berkata, karena kita harus mengerjakan pekerjaan Dia selama masih siang, akan datang malam di mana tidak seorang pun bisa bekerja. Malam itu tidak enak. Malam itu sudah gelap, malam itu matahari sudah terbenam. Seperti sudah tidak ada pengharapan lagi. Tapi pagi itu saudara fajar menyingsing. Pengharapan, cahaya pengharapan. Hari masih panjang, kesempatan masih banyak. Itu sebabnya saudara Yesus bangkit pada pagi hari. Memberikan kepada kita satu pesan, satu tanda pengharapan. Inilah kesaksian pengharapan. Inilah kesaksian saudara semangat pagi. Tuhan Yesus sendiri saudara dicatat berkali-kali. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap dia bangun dan berdoa. Pagi-pagi benar dia sudah ada di bait Allah dan mengajar saudara. Pagi-pagi benar sebagai tanda pengharapan. Pagi-pagi benar saudara di mana pengharapan menghantar kepada semangat. Saya pernah mengikuti ujian doktor melalui Zoom pada waktu pandemi. Dan teman saya seorang Belanda yang bekerja di Costa Rica. Dia mengikuti ujian dari Costa Rica. Dosen-dosen ada yang dari Belanda, ada yang dari negara lain. Lalu di Belanda mengikuti jam Belanda di kampus, saudara kira-kira siang atau sore, di Costa Rica kira-kira jam 2 pagi. Lalu ikut ujian saudara. Lalu selesai ujian dia memperoleh gelar doktor, diumumkan oleh ketua dewan penguji, dan diberikan gelar oleh promotor. Lalu promotor mengatakan, saudara memperoleh gelar doktor pada subuh ini. Sebentar lagi matahari akan terbit. Ini adalah satu tanda yang sangat indah. Saudara mempunyai hari depan yang cerah. Saudara mempunyai pengharapan yang sangat indah. Pagi itu adalah tanda pengharapan. Itu sebabnya gereja lebih suka kebaktian minggu pagi. Gereja tidak banyak suka kebaktian minggu sore. Minggu pagi adalah tanda pengharapan. Yang kedua, saudara sekalian, mereka mendapati batu sudah terguling. Ini kesaksian alam yang kedua, saudara, batu sudah terguling. Di dalam catatan dari Matius yang dicatat secara fantastis, saudara dikatakan, terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atas batu. Wah, seperti film ya, batu digulingkan lalu dia duduk di atas batu. Markus mencatat, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Loh kok bisa? Batu sangat besar itu sudah terguling. Kalau kita membaca cerita tentang penguburan, kesan kita secara batu itu diguling oleh Arimatea sendiri. Loh kok bisa ya? Batu diguling oleh Arimatea, apa dia mampu mengguling? Atau dicatat diguling oleh Arimatea, sebenarnya Arimatea dan karyawannya. Kita tidak tahu. Tapi kalaupun diguling oleh Arimatea sendiri, mungkin. Sebab apa? Mungkin lubang gua itu turun ke bawah. Sehingga saudara waktu didorong oleh Arimatea, batu itu guling ke bawah.
Tapi dorong kembali bisa nggak? Seperti mobil ya. Kalau kita dorong ke bawah, gampang. Sudah sampai bawah. Dorong kembali ke atas, nggak bisa. Karena itu malaikat datang dan menggulingkan batu yang kata Markus memang sangat besar itu. Saudara, batu yang terguling ini tanda bahwa kebangkitan itu sudah terjadi. Kalau bukan satu peristiwa yang supranatural dan fenomenal, bagaimana batu itu bisa terguling? Di dalam khotbah minggu lalu kita belajar secara penguburan memastikan kematian Yesus. Dengan penguburan kita tahu Yesus benar-benar mati. Dengan batu terguling kita tahu bahwa dia sudah bangkit. Saudara, di sini pagi dan batu. Apa yang menjadi satu pesan yang sangat indah? Pengharapan. Karena kesulitan yang besar itu sudah disingkirkan. Kesulitan yang besar itu disingkirkan apa? Yang paling besar bukan batu. Kesulitan yang paling besar adalah maut yang sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi secara tanda yang ditampak di depan mata mereka adalah batu itu sudah digulingkan. Pagi-pagi adalah tanda pengharapan. Batu yang digulingkan adalah tanda kesulitan yang besar itu sudah disingkirkan. Dari depan saja pesannya, suasananya sudah memberikan pengharapan. Kalau kita mengadakan acara besar, misalnya kebaktian jam 18.30. Kapasitas ruangannya 5.000 orang. Jam 16.30, 17.30, gejala akan ramai atau sedikit yang hadir. Itu sudah ketahuan. Kalau saudara akan penuh, biasa jam 6 sudah lebih separuh. Baru jam 6 sudah lebih separuh. Berarti setengah 7, 3/4. Begitu patong mulai khotbah, sudah penuh seluruhnya. Tapi kalau jam setengah 6 masih sepi-sepi, cuma paduan suara, penata layan jam 6 datang satu, mungkin paling banyak 3/4 atau sampai separuh. Saudara, batu yang terguling dan pagi-pagi memberikan kepada kita satu kesaksian alam yang sangat indah di hari kebangkitan. Kesaksian yang kedua adalah kesaksian dari para malaikat. Dan saya akan mulai saudara sekalian dengan satu hal yang pahit lebih dulu sebelum kita masuk ke dalam kesaksian para malaikat. Saudara, kalau kita mengikuti perjalanan kehidupan Yesus, saudara, dari lahir sampai naik ke surga, hampir di setiap titik itu selalu ada malaikat. Waktu Yesus lahir ada malaikat, paduan suara malaikat datang menyanyi. Pada waktu Yesus dicobai setelah iblis pergi, malaikat datang melayani dia. Di Getsemani malaikat datang memberi kekuatan kepada dia. Waktu Yesus bangkit, 2 malaikat ada di situ. Waktu Yesus naik ke sorga, murid-murid melihat ke langit dan heran. Malaikat berbicara kepada mereka. Tapi heran, Pendeta Stephen Tong mengatakan waktu Yesus mati, malaikat tidak muncul. Seolah-olah malaikat mengikuti kehidupan Yesus dari lahir terus sampai Getsemani. Setelah Getsemani dia mundur. Setelah Getsemani dia mundur, Yesus harus menanggung kematian sendiri. Setelah penguburan, waktu bangkit dia muncul kembali. Seperti diperintahkan oleh Allah Bapa mundur. Biar dia tanggung sendiri. Kenapa saudara? Karena itu adalah gambaran dari kutukan. Terkutuk, dia tanggung kutukan itu sendiri. Tidak ada orang mendampingi dia pada waktu dia terkutuk. Bukan karena Tuhan Yesus layak dikutuk. Karena dia menanggung kejahatan kita. Lalu dia terkutuk saudara, sehingga dia harus tanggung itu sendiri. Malaikat saudara mengikuti dia sampai Getsemani. Setelah Getsemani mundur. Setelah Getsemani masih ada di Getsemani. Setelah Getsemani Yesus ditangkap, malaikat mundur dan tidak muncul lagi, saudara. Waktu Yesus dipaku di atas kayu salib, dia harus tanggung itu sendiri. Bayangkan malaikat tidak muncul. Murid-murid melarikan diri. Saudara sekalian. Dan saudara sekalian, hanya Yohanes. Dan nanti kita akan lihat para perempuan. Waktu Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tidak ada jawaban yang muncul. Seperti itulah perasaan yang kita alami. Pada waktu kesulitan, kita berteriak, tidak ada jawaban. Pada waktu kesulitan, orang yang paling dekat kita pun meninggalkan kita. Malaikat yang sudah ikut dari lahir, sekarang kok hilang, dia pergi kemana? Waktu Petrus mencabut pedang dan memotong telinga Malkus, Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Bukankah aku bisa memanggil 12 pasukan malaikat? Aku bisa meminta kepada Bapa, tetapi dia tidak memanggil seorang malaikat pun. Dia membiarkan menanggung salib itu sendiri. Saudara sekalian, kemarin di dalam doa pagi saya menjelaskan lukisan yang sangat penting dan panjang lebar. Saya tidak jelaskan lagi
kepada saudara-saudara pada pagi hari ini. Coba dikasih lihat lukisan dari Matthias Grunewald tentang penyaliban Tuhan Yesus. Saudara sekalian, yang saya mau kasih tahu adalah perempuan-perempuan nanti yang akan kita renungkan, saudara, Maria Magdalena ada di bawah itu. Dia berlutut dan berdoa. Lalu Maria ibu Yesus memakai baju putih, pingsan. Dan Rasul Yohanes menampung dengan tangannya. Saudara, inilah orang-orang, sedikit orang yang ada di salib Yesus. Yang di sebelah kanan Yohanes Pembaptis tidak ada, tetapi saudara sengaja ditambahkan untuk mengingatkan akan fokus Yohanes Pembaptis kepada anak domba Allah. Saya tidak jelaskan, kemarin sudah jelaskan dengan sangat panjang lukisan yang sangat luar biasa ini. Matthias Grunewald melukis dengan sangat sempurna sebagai satu khotbah yang disampaikan kepada orang-orang yang sakit kulit di dalam tempat penampungan itu. Saudara sekalian, waktu Yesus mengalami penderitaan yang paling berat, saudara, malaikat tidak muncul. Kebanyakan murid pergi, orang-orang yang mengikuti dia pergi. Mereka yang selama ini bersama dengan dia pergi. Dia menanggung penderitaan itu sendiri. Tetapi waktu bangkit, malaikat muncul kembali. Dan saudara, malaikat muncul dengan 3 kalimat. 3 kalimat. Pertama, pertanyaan. Kedua, pernyataan. Ketiga, pengingatan. Pertanyaan, pernyataan, pengingatan. 3 kalimat. Saudara sekalian, kalimat yang pertama, saudara, malaikat bertanya di dalam ayat 5, saudara, Lukas 24, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Pendeta Stephen Tong mengatakan inilah kalimat malaikat yang paling agung di seluruh Alkitab. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Saudara, ini adalah pertanyaan reflektif, ini adalah pertanyaan retoris. Hei perempuan-perempuan, coba kamu pikir. Mengenalkah kamu akan dia sebagai yang hidup? Kalau kamu tahu dia yang hidup, dia tidak mungkin berada di dalam kuburan, di dalam dunia orang mati. Kenapa sudah dikuburkan hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu kamu masih cari dia di kuburan? Berarti kamu tidak tahu siapa dia. Dia adalah yang hidup itu sendiri. Tidak mungkin dia berada di dalam dunia orang mati. Berarti di sini malaikat memberitahu kepada perempuan-perempuan itu bahwa antara identitas dan tempat itu berkoneksi satu dengan yang lain. Antara identitas dan tempat berhubungan. Identitas dan tempat berhubungan. Identitas dan tempat berhubungan. Kamu kalau mencari guru, carilah di sekolah. Kamu kalau mencari dosen, carilah di kampus. Kamu kalau mencari petani, carilah di ladang. Kalau kamu mencari pendeta, carilah di gereja. Identitas dan tempat itu berhubungan. Kamu mengenal dia sebagai yang hidup. Dia adalah the true life itself. Dia adalah hidup yang sejati itu sendiri. Kamu harus tahu, jangan cari dia di dalam dunia orang mati. Ini sudah hari ketiga sejak dia dimakamkan. Mengapa kamu masih mencari dia di dalam dunia orang mati? Berarti kamu belum mengenal dia sebagai yang hidup itu. Memang betul, Tuhan Yesus 3 kali berkata diri dia sebagai yang hidup. Akulah roti hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. 3 kali. Tuhan Yesus berkata dirinya adalah hidup, hidup, hidup 3 kali. Itu sebabnya seharusnya mereka mengerti bahwa dia yang hidup itu tidak mungkin berada di dalam dunia orang mati. Sebab dia yang hidup itulah yang akan memberikan kepada kita kehidupan yang sejati. Hidup rohani, hidup jasmani, hidup kekal, hidup baru. Seperti kata Rasul Paulus, hidup yang berkelimpahan seperti janji Tuhan Yesus. Maka Matthew Henry mengatakan, perempuan-perempuan ini melakukan pencarian yang absurd. Pencarian yang absurd, aneh ya. Kamu mencari guru, mencari dosen di tempat perjudian. Tidak seharusnya mereka berada di situ. Kamu harus mencari di tempat di mana mereka seharusnya berada. Dari pagi sampai sore. Mereka berada di sekolah, mereka berada di kampus. Kenapa kamu pergi ke tempat yang tidak tepat? Kamu harus mengerti identitas. Identitas itu akan menentukan tempat. Identitas itu akan menentukan tempat. Maka saudara ya, kalau orang percaya sejati, hari Minggu tidak pergi ke gereja, kalau tidak rasa aneh, itu aneh, ya, betul nggak?
Kan dia orang percaya saudara. Sudah mengalami kebangkitan Kristus bangkit pada hari Minggu pagi. Kalau dia orang percaya sejati lalu hari Minggu dia pergi kemana? Saudara, sampai sekarang pun masih ada gereja yang ada online. Karena masih saja ada orang yang tetap mau online. Lalu saudara sekalian zaman sekarang ini, saudara mengikuti kebaktian online di saat pandemi sudah berakhir. Coba saudara bayangkan. Kalau zaman dulu pandemi, lalu kebaktian online orang kan takut kemana-mana. Jadi di rumah terkurung seperti ayam mengker dalam sarang saudara ya. Saudara tidak kemana-mana. Sekarang saudara kebaktian online sambil lagi kebaktian, Gojek datang keluar saudara ya. Ambil makanan. Ya. Lalu apa saudara? Wah tidak karu-karuan. Tidak karu-karuan. Kenapa? Sudah bebas. Karena sudah selesai pandemi saudara. Saudara sekalian, identitas menentukan tempatnya. Kamu mengerti dia yang hidup harusnya tidak berada dalam dunia orang mati. Identitas saudara membatasi kita untuk pergi kepada tempat-tempat tertentu. As a true believer, sebagai orang percaya yang sejati, masakan saudara pergi ke tempat prostitusi? Identitas menentukan tempat-tempat yang harus kita pergi. Tempat yang kita boleh pergi, tempat yang kita tidak boleh pergi. Karena identitas kita mengikat kita. Saudara nangkap itu sebabnya tidak heran. Pak Tom mengatakan inilah kalimat malaikat yang paling mendalam, yang paling agung. Saudara. Karena di belakangnya adalah filsafat yang sangat mendalam. Identitas menentukan tempat. Identitas mengkoreksi tempat yang kita harus pergi. Di mana? Mahasiswa. Kok nggak pernah ke kampus? Tiap hari di pasar, warnet, jalan-jalan. Ya, kalau kita KKR di Kabupaten Karo, KKR regional itu sudah berapa kali saya datang, saudara. Selalu gurunya bilang, tadi malam saya dipanggil polisi. Loh Bapak bikin salah apa Pak? Bukan, itu murid-murid saya itu keterlaluan. Mereka pulang sekolah dari siang pakai seragam, langsung pergi ke kedai minuman keras. Sampai malam tidak pulang-pulang, akhirnya ditangkap polisi. Polisi tidak mau tahu, karena dia pakai baju seragam. Lihat sekolahnya, tulisannya apa itu? Panggil kepala sekolahnya, suruh datang. Kepala sekolahnya datang dengan berat hati, dengan malu. Kamu murid harusnya ada di mana? Jam sekian harusnya ada di rumah bikin PR. Persiapan ulangan, identitas menentukan tempat yang kita harus pergi dan yang kita tidak boleh pergi. Saudara, nangkap poin ini? Inilah poin yang malaikat bilang. Kamu mengerti dia yang hidup, mengapa kamu mencari dia di dalam dunia orang mati? Yang hidup tidak boleh berada di dalam dunia orang mati. Identitas menentukan tempat yang kita harus pergi dan yang kita tidak boleh pergi. Identitas menentukan tempat yang kita harus pergi dan yang kita tidak boleh pergi. Sesudah itu sebabnya manusia kalau kita mengenal identitasnya, kita relatif gampang mencari. Kenapa saudara? Ya kira-kira kalau dokter ya dari rumah sakit ke rumah sakit. Dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Kalau dia mengatakan saya buru-buru ya berarti ke rumah sakit yang lain. Saudara sekalian, kira-kira kurang lebih. Atau kalau dia profesor mungkin dia dosen, dia pergi ke kampus. Saudara, kalimat yang kedua dari para malaikat saudara adalah deklarasi atau pernyataan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Ayat 6a, saudara Lukas 24. Ini adalah deklarasi yang sangat penting, saudara. Deklarasi yang sangat berharga. Kenapa, saudara? Karena deklarasi ini dilakukan oleh para malaikat, saudara sekalian. Nanti kita akan lihat, saudara. Yaitu mereka lakukan itu dari dalam kuburan. Bicara tentang Yesus bangkit harus bicara dari dalam kuburan. Bicara tentang orang itu sehat harus bicara dari rumah sakit. Bicara tentang orang itu sehat harus bicara dari laboratorium. Kita tidak bisa mengatakan bicara orang itu sehat dari rumah makan, saudara. Dari tempat yang tepat, saudara, deklarasi itu dilakukan. Dia tidak ada di sini sebab dia sudah bangkit dari mana, saudara, bicara itu dari dalam kuburan. Deklarasi itu saudara diucapkan oleh para malaikat dari dalam kuburan. Deklarasi saudara disampaikan oleh para malaikat untuk melawan segala fitnah yang diucapkan oleh orang Yahudi. Dalam Matius 27 dikatakan mereka datang kepada Pilatus berkata, Pilatus tempatkanlah penjaga di kuburan dia. Sebab penyesat itu mengatakan dia akan bangkit nanti mayatnya dicuri. Lalu mereka sebarkan berita dia bangkit dan menyesatkan banyak orang. Kurang ajar ya. Orang Yahudi tidak percaya kebangkitan Yesus. Mereka menyebarkan fitnah yang bermacam-macam. Sesudah deklarasi ini dilakukan oleh para malaikat. Dan Matthew Henry mengatakan mereka adalah competent witness.
Mereka adalah saksi yang mampu, yang kompeten. Kenapa saudara? Karena mereka diutus oleh Allah menyaksikan kebangkitan Yesus itu sendiri. Dan sekarang mereka bersaksi. Competent witness. Saudara pergi ke rumah sakit untuk mencari orang sakit, membesuk orang sakit. Lalu tukang sapu mengatakan, sudah pulang Pak. Wah, saudara tidak percaya. Saya tanya suster. Saya tanya dokter jaga, betul sudah sembuh? Betul sudah pulang? Atau jangan-jangan pulang ke rumah Bapak? Saya tidak mau langsung percaya dulu. Apalagi kalau saudara tanya sama pasien yang lain atau tanya sama pengunjung yang lain. Saudara mau competent witness, saudara mau sumber yang terpercaya yaitu dokter jaga atau juga perawat yang menyaksikan bahwa memang sudah sembuh. Dia tidak ada di sini, jangan cari dia di rumah sakit, dia sudah sembuh, pulang dan carilah dia di rumahnya. Saudara, malaikat melakukan deklarasi, dia telah bangkit. Deklarasi ini sudah ada, saudara. Tidak cukup hanya bicara tentang kubur kosong. Minggu lalu kita bicara tentang kubur kosong, saudara, memang penting. Saudara, tetapi kubur kosong itu harus disertai oleh deklarasi malaikat bahwa dia sudah bangkit. Sebab saudara, kalau hanya berhenti pada kubur kosong, fitnahan dari orang Yahudi akan menjadi merajalela. Oh, dia kubur kosong karena mayatnya dicuri. Saudara sekalian, deklarasi para malaikat ini yang kedua, pernyataan. Pertama, pertanyaan. Kedua, pernyataan. Ketiga, pengingatan. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Ini adalah panggilan dari para malaikat supaya kita terus-menerus mengingat perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Ingatlah perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Renungkanlah kalimat-kalimat Tuhan Yesus. Perhatikanlah apa yang Tuhan Yesus ungkapkan dari dalam hatinya. Itulah Maria, saudara Marta yang dipuji oleh Yesus. Marta sibuk dengan pelayanan, tetapi tidak sibuk dengan hati Tuhan. Sibuklah dengan hati Tuhan. Saudara, ini adalah panggilan untuk mengingat perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Ingatlah. Apa yang sudah dia sampaikan kepada kamu di Galilea, simple. Dia akan menderita, disalibkan dan bangkit, itu saja. Kamu harus mengerti, kamu harus percaya bahwa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran, nubuat itu adalah benar. Dia menderita, disalibkan dan bangkit, simple, itu saja. Apa yang menjadi problem adalah, saudara perhatikan lagi ya, perkataan malaikat ini. Koneksi antara kejadian di dalam ruang dan waktu dan korelasinya dengan firman itu yang miss pada para murid. Nanti yang kita akan bahas. Pada para perempuan, tapi akhirnya mereka menemukan koneksi itu. Dan pada imam kepala ahli Taurat di dalam kelahiran Yesus. Mereka tahu Mesias lahir di Bethlehem, tetapi ketika Mesias lahir di Bethlehem mereka tidak melihat koneksi antara kejadian dalam ruang dan waktu dan firman Tuhan. Ini yang kita mesti belajar, saudara. Belajar melihat korelasi antara kejadian dalam ruang dan waktu dalam hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau saudara tidak punya itu, saudara tidak punya kedalaman kerohanian sebagai orang Kristen. Korelasi antara kejadian dalam hidup kita ini dengan firman Tuhan. Jadi kita nggak boleh, saudara sekalian, sakit cari resep dokter. Selain cari resep dokter, cari firman Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau melalui penyakit ini. Jadi saudara sekalian, kita cari satu lembar resep dokter, satu lembar hasil lab, tapi kita lupa berlembar-lembar firman yang perlu kita renungkan. Untuk menemukan korelasi antara kejadian dalam ruang dan waktu dengan firman Tuhan. Kalau itu miss, ya kita sama seperti para rasul, seperti para perempuan, dan terutama seperti orang-orang Farisi itu. Ini loh, saudara, ini kejadian kubur kosong ini, ke Yesus bangkit, mereka tidak kaitkan dengan firman yang Yesus pernah sampaikan kepada mereka. Malaikat mengatakan, ingatlah akan perkataan Yesus, simple, dia menderita, disalibkan dan bangkit. Nubuat perjanjian lama dan nubuat Tuhan Yesus sekarang digenapi dan malaikat menjadi saksi daripada penggenapan nubuat Tuhan Yesus itu sendiri.
Kamu lihat sendiri kan, sekarang dia sudah bangkit, nubuat itu sudah digenapi. Saudara, kesaksian yang ketiga adalah kesaksian dari para perempuan. Kesaksian dari para perempuan. Pertama, saudara sekalian, kita harus melihat dulu bahwa perempuan-perempuan ini bukan baru. Mereka sudah muncul namanya di dalam Lukas pasal 8. Saudara, perempuan-perempuan itu disembuhkan dari roh-roh jahat atau dari berbagai penyakit. Maria Magdalena disembuhkan dari 7 roh jahat. Yohana disembuhkan dari penyakit-penyakit dan perempuan-perempuan lain. Mereka menerima anugerah. Itu sebabnya sejak Galilea mereka mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Setelah mereka menerima anugerah, mereka mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Mari kita lihat pertama yang saya tidak bahas dalam khotbah Lukas 23, itu ayat 49. Mari kita lihat. Lukas 23 ayat 49. Saya sengaja skip bagian ini ketika eksposisi Lukas 23. Karena saya mau tumpukan menjadi satu di dalam khotbah hari ini. Semua orang, ayat 49, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Lalu saudara lihat lagi ayat yang ke-55, Lukas 23, ini juga kita skip waktu penguburan Yesus. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Waktu Yesus mati, mereka ada. Waktu Yesus dikuburkan, mereka ada. Waktu Yesus bangkit, saudara, mereka ada. Mereka adalah teman-teman yang setia, saudara, yang mengikuti dari Galilea. Pada saat yang paling sulit, mereka tidak lari. Pada saat yang paling sulit, mereka tidak berkhianat. Itu sebabnya kita lihat lagi lukisan dari Grunewald tadi, saudara. Maria Magdalena yang dilukis secara tidak proporsional oleh Grunewald, saudara. Dia berlutut di kaki salib Yesus. Maria ibu Yesus, saudara sekalian, itu pingsan. Tapi Maria Magdalena membawa rempah-rempah, itu ada kaleng, ada botol kaleng itu di bawah, saudara. Digambarkan lebih kecil, dia bukan orang yang penting, saudara. Tetapi dia adalah teman yang setia. Saudara lihat ya, perempuan-perempuan ini, mereka yang sudah menerima anugerah Tuhan, mereka menjadi setia. Mereka setelah menerima anugerah Tuhan setia. Dari Galilea mereka ikut. Waktu penyalipan ada, penguburan ada, kebangkitan ada. Mereka datang sepagi mungkin untuk memperhatikan mayat Yesus. Mereka menjadi teman waktu semua murid lari. Saudara sekalian, itu sebabnya hari ini pun kita akan merenungkan sesuatu yang menyedihkan, saudara, bahwa murid, rasul yang sudah begitu lama ikut Yesus, yang sudah 3 tahun setengah mendengar firman, melihat begitu banyak mujizat, tetap tidak percaya kepada kebangkitan Yesus. Sampai kapan mereka percaya? Sampai Yesus naik ke surga. Biasa ya, kalau belum hilang, belum menghargai. Kapan mereka mulai beres? Setelah Yesus naik ke surga. Sebelum beres, sebelum hilang, tidak beres-beres. Nanti kita akan lihat itu, saudara. Siapa teman yang setia? Perempuan-perempuan ini. Apa pentingnya mereka ada di salib dan ada di kuburan? Howard Marshall mengatakan mereka harus ada di kuburan supaya orang Yahudi itu jangan fitnah. Waktu Yesus bangkit, perempuan-perempuan itu bersaksi, oh iya, mereka pergi ke kuburan yang salah. Mereka salah masuk kuburan, maka mereka pergi kosong. Kenapa mereka tidak salah masuk kuburan? Karena mereka melihat sendiri bagaimana Yesus dibaringkan. Mereka tahu kuburan yang mana. Mereka tahu lubang yang mana. Saudara, itu sebabnya mereka juga menjadi competent witness. Mereka menjadi, saudara, saksi yang setia. Joel Green mengatakan, saudara, mereka menceritakan semua itu. Mereka memberi laporan yang lengkap. Karena apa, saudara? Karena mereka mengikuti sejak Galilea. Dari Galilea, kematian, kebangkitan, ke penguburan sampai kebangkitan. Kadang-kadang saya diundang untuk berkhotbah di dalam acara anniversary orang tua. Pak, Papa Mama nanti anniversary ke-50, Pak Anton yang khotbah ya. Ya, saya menghargai jemaat yang undang, saya datang. Saya pernah khotbah anniversary ke-60, saudara. Tapi hati saya sedih sebenarnya, saudara. Kenapa saya sedih? Karena papa mamanya Pentakosta, anak-anaknya reform atau 1-2 reform. Maka mereka tidak kepengen tamu-tamu yang hadir itu dengar khotbah Pentakosta.
Apalagi pendeta papanya mungkin khotbahnya biasa-biasa saja. Udah Pak Anton yang khotbah, sekalian kasih firman Tuhan yang bagus ya. Oh ya, tapi saya bilang sebenarnya yang paling layak khotbah adalah pendeta yang dampingi papa mamanya puluhan tahun. Kenapa? Dia teman setia. Waktu mereka sakit, dia besuk. Waktu mereka berantem, dia konseling. Waktu mereka apa, dia yang ada terus. Saya tidak begitu kenal mereka. Saya sulit dalam khotbah merefleksikan kehidupan mereka. Saya hanya menyampaikan firman, tapi mereka, pendeta itu yang paling mengerti. Mereka berantem, mereka sakit, pernah mau cerai, usaha bangkrut, anak sakit, keguguran, segala macam, keluarga besar ribut warisan segala macam. Dia paling tahu, saudara. Itulah teman yang setia. Teman yang setia, saudara, di dalam saat senang, di dalam saat yang tidak enak, saudara, menjadi saudara dalam kesukaran, kata Amsal. Tapi di dalam dunia ini tidak mudah ya, mencari teman yang setia seperti para perempuan ini. Karena murid-murid pun lari. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus. Mereka tidak berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus di saat-saat yang paling sulit itu. Saudara, tidak heran perempuan-perempuan ini, saudara, dianggap sebagai the credible witness, saksi yang kredibel, kata Joel Green. Karena saudara, mereka memberikan complete report, mereka memberikan laporan yang lengkap sebab mereka mengikuti lengkap seluruhnya. Tapi ada loh kadang-kadang, saudara ya, kita ketemu orang yang saudara susah. Sampai teman itu saudara masuk penjara, tetap teman. Saudara, teman itu ada skandal, ya tetap teman. Saudara, waduh luar biasa. Tetap berteman, saudara, tetap. Sampai dikejar polisi ya tetap teman. Saudara, orang yang gak benar ya tetap teman. Saudara. Kebanyakan saudara, waktu sukses ya semua teman. Waktu kaya apalagi, saudara. Itu Amsal yang bilang, orang kaya banyak temannya, orang miskin ditinggalkan temannya. Tapi kalau susah, gagal, saudara, itu sebabnya, saudara sekalian, kadang-kadang dalam politik, waktu orang itu jadi presiden, dia mengangkat teman baik dia. Tapi teman baik dia tidak kompeten. Hanya kesetiaan. Kemampuan tidak ada, tapi setia. Saudara, setia, tapi dia nggak mampu. Saudara. Kenapa? Coba bayangkan, teman SD. Oh bagus dong teman SD, tapi dia nggak lulus SMP. Terus setelah itu jadi menteri, bagaimana coba saudara ya? Apa enggak karu-karuan saudara? Tapi teman setia, saudara, terus hadir, terus ada bersama-sama. Itu menjadi satu tantangan, gimana ya? Kita cari orang yang setia, semua pejabat, saudara. Itu saya kira bukan hanya di pemerintah, di swasta juga sama. Semua orang penting pasti bawa orang. Dia jadi wakil menteri, dia bawa 30 orang. Dia jadi gubernur, dia bawa dari supir, tukang cukur, sekretaris pribadi, semua dia bawa. Karena tidak mungkin, saudara, saya berkali-kali bertemu dengan pejabat, saudara, itu pasti. Saudara. Saya ketemu wakil menteri perindustrian dulu. Semua orang, saudara, orang satu kampung semua. Kenapa? Ngomongnya enak, satu bahasa, dipercaya, data nggak mungkin bocor, WA nggak mungkin bocor. Saudara. Kenapa? Begitu dia sebelum dia jadi menteri, kita telepon selalu dia ngangkat langsung. Hari dia jadi menteri langsung HP dipegang ajudan. Tidak bisa langsung terima telepon. Cek dulu siapa. Boleh terima apa enggak. Saudara, masuk ke kantor presiden tidak boleh bawa HP. Hanya bawa kertas. Kenapa? Kalau bawa HP dia rekam celaka loh. Lalu bocor, wah enggak keruan. Hanya bawa kertas. Jadi saudara HP-nya dia ada di mana? Saudara sekalian, itu sebabnya saudara protokoler itu menjadi mahal. Dan menjadi panjang. Dan orang kalau sudah terbiasa menjadi pejabat publik, waktu dia berhenti jadi pejabat publik, dia sudah kecanduan protokoler. Anggota DPR dibiayai negara 5 orang. Asisten pribadi, staf ahli, sekretaris pribadi, ajudan, itu yang gotong koper di airport, yang check-in, yang pelajari naskah, rancangan undang-undang, dan sebagainya, report dari masyarakat, yang termasuk siapin uang kalau pergi ke daerah pemilihan, kan mereka bagi-bagi uang. Saudara. Kan waktu datang ke daerah pemilihan kan pemilih, Pak anak saya sekolah, kasih uang. Jadi saudara, ada anggota DPR, saudara sudah tahu orang di kampung pasti minta uang, maka dia sudah siapin banyak dompet yang isinya hanya 400.000. Jadi orang datang dia buka dompet, ini cuma 400 dia kasih. Orang berikut datang ganti dompet lagi saudara. Jadi ajudannya udah siapin dompet, ganti dompet terus, isinya selalu 400.000. Tinggal 400, saya udah bagi-bagi yang lain kasih. Orang datang lagi, Pak tinggal 400. Saudara.
Karena dia kalau isi 8 juta di dompet, wah orang masih banyak minta dong 3 juta. Jadi 400 ribu. Saudara sekalian, seperti begitu saudara. Saudara kita melihat saudara orang-orang yang setia yang ikut terus di dalam segala kondisi, inilah para perempuan. Saudara dalam segala kondisi, dan Lukas, saudara, dan nanti di dalam akhir setelah seluruh Injil Lukas selesai, saya akan memberikan refleksi dari Injil Lukas. Saudara. Salah satunya kita akan melihat saudara, perempuan-perempuan adalah ciri khas daripada Injil Lukas. Lukas dengan teliti mencatat kehadiran perempuan-perempuan yang setia ini. Mereka yang sudah menerima anugerah Tuhan, saudara, lalu mereka setia karena mereka sudah menerima anugerah Tuhan. Saudara. Anugerah Tuhan memimpin mereka kepada kesetiaan. Kesadaran akan anugerah Tuhan membuat mereka setia. Disalib ada, dikuburkan ada, bangkit ada. Di dalam Lukas 8 dikatakan mereka melayani Tuhan Yesus dengan kekayaan mereka. Saudara, inilah yang membawa saya mengajak saudara melihat 2 Korintus 9. Ayat 7, ayat firman yang memberkati di dalam saat teduh minggu-minggu yang terakhir ini. Saudara. Mari kita baca sama-sama 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Mari kita membuka suara membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kamu mengerti anugerah Tuhan? Dalam 2 Korintus 8 dan 9 memang Paulus sedang berbicara tentang persembahan. Tetapi saudara, saya ingin menerapkan dan menerjemahkan ayat ini bukan hanya dalam konteks persembahan, tetapi juga dalam konteks pelayanan, dalam konteks mengikut Tuhan, dalam konteks mengasihi Tuhan. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, kasih karunia ini kamu sudah kenal. Apa itu? Kristus yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin bisa menjadi kaya. Bukan bicara secara jasmani, tapi bicara secara rohani. Kristus yang kaya rela menjadi miskin, supaya kamu yang miskin menjadi kaya dalam segala kelimpahan rohani. Kamu sudah mengenal kasih karunia itu. Kalau kamu sudah mengenal kasih karunia itu, hendaklah kamu memberi dengan rela hati, jangan dengan hati yang tidak rela. Di dalam kritikan yang akan kita lihat, saudara, jangan dengan hati yang berat. Jangan reluctant, jangan hesitate, jangan dengan hati yang berat. Tetapi dengan rela hati karena kamu mengerti anugerah yang sudah diberikan kepada kamu terlebih dahulu. Kekristenan itu beda dengan semua agama. Semua agama berbicara kerja baru dapat berkat. Kekristenan dapat berkat baru kerja. Saudara, seperti orang kerja, saudara sekalian, semua agama gaji di belakang. Kekristenan gaji di tanggal 1. Dikasih gaji dulu baru kerja. Kamu masih tidak sadar juga? Sudah dikasih gaji masih tidak mau kerja. Karena manusia sudah berdosa. Sehingga sistemnya adalah sistemnya dibalik. Kerja dulu baru dikasih gaji. Kalau dikasih gaji dulu dia kabur tidak kerja. Banyak alasan. Itu sebabnya banyak orang lebih suka sistem harian. Kenapa saudara? Kalau sistem 1 bulan gaji saudara banyak izinnya. Ini izin orang nikah apa segala saudara sekalian. Ampun. Saudara, berilah dengan hati yang rela. Dari dalam hatimu kamu rela. Kamu mengerti anugerah itu sehingga kamu rela. Para perempuan itu saudara mengerti anugerah. Mereka disembuhkan dari kerasukan setan. Mereka disembuhkan daripada saudara sekalian berbagai penyakit. Itu sebabnya mereka dengan rela mengikuti Tuhan Yesus. Termasuk di kayu salib, termasuk di dalam penguburan. Sampai kebangkitan. Lalu saudara sekalian, Paulus berkata, Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan hanya memberi ya. Melayani dengan sukacita. Mengasihi Tuhan dengan sukacita. Mengasihi orang lain dengan sukacita. Rela dan sukacita. Istilah sukacita kurang tepat diterjemahkan. Lebih tepat diterjemahkan cheerful. Cheerful, senang. Riang. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan hati yang rela. Tetapi riang. Bukan sedih, bukan menangis. Banyak orang rela tetapi menangis. Tante rela enggak anaknya menikah? Rela. Tapi kenapa kok nangis terus? Ya soalnya enggak kira-kira habis nikah ikut suaminya tinggal di Finlandia. Apa enggak sekalian Antartika? Ya. Kutub utara sekalian. Apa enggak kurang jauh? Enggak gampang ya. Rela dan cheerful.
Tidak gampang. Banyak orang rela tapi sedih. Rela tapi tidak mau. Tidak mau, saudara. Tidak mau sukacita. Tidak cheerful. Kalau dipaksa-paksa cheerful, ya dia mau, saudara. Tapi sesungguhnya bukan dari dalam. Hati yang rela, yang keluar di dalam bentuk yang cheerful. Itu semua bahasa Inggris pakai terjemahan cheerful, saudara. Senang, riang. Paulus mengatakan, saudara, hendaklah masing-masing. Each one of you. Tiap-tiap orang ya. Jangan ikut-ikutan. Semua beri persembahan, dia ikut beri. Semua mogok persembahan, dia mogok. Semua melayani, dia ikut melayani. Semua mogok melayani, dia mogok melayani. Tidak benar. Tiap orang. Hendaklah setiap orang melayani dengan rela dan senang. Hendaklah setiap orang memberi dengan rela dan senang. Jangan ikut-ikutan. Jangan menang-menangan. Saya mau tahu dia persembahan berapa. Kalau dia 1 miliar, saya 2 miliar. Biar gereja tahu saya lebih kaya dari dia. Buat apa? Saudara, Paulus tidak bicara tentang jumlah. Paulus tidak bicara tentang pelayanan. Kalau bicara pelayanan, saudara. Paulus tidak bicara tentang jumlah. Paulus bicara tentang hati. Oh enak ya. Jadi penatua, diakones sering dipanggil ke depan. Saudara, berarti kamu kepengen maju ke depan. Hatimu atau tampil yang kamu kepengen. Hatimu yang mau melayani dengan rela. Mau melayani saudara dengan cheerful. Bukan kepengen tampilnya. Saudara, buat apa tampil tetapi tidak melayani. Saudara. Buat apa tampil tetapi tidak komitmen. Saudara. Sama, Paulus tidak bicara tentang jumlah. Persembahan berapa jumlahnya, bukan jumlah. Hatimu, kamu pikir sendiri, menurut kamu jumlah ini sudah wajar cocok dengan hatimu apa enggak? Tidak usah bicara jumlah, cuma hatimu dulu. Setelah hatimu beres baru kamu pikir sendiri, jumlahmu sudah cocok apa enggak? Sama, pelayanan juga gitu, saudara. Pelayanan saudara bicara hati. Hati yang rela, yang tampak. Saudara perhatikan ya, saudara perhatikan baik-baik. Pola yang Paulus sedang pakai. Bicara dalam luar. Dalam luar. Maka dia nggak pakai istilah joy di sini, dia pakai istilah cheerful, saudara. Senang, wajahnya senang, riang, sukacita. Saudara, dalam itu hatinya rela, saudara, lalu keluarnya itu sukacita. Sama nanti saudara, yang dikritik adalah jangan dengan sedih hati dalam atau paksaan itu luar, saudara, dalam dan luar. Ini saudara lihat dua-duanya dipakai adalah pola dalam dan luar, dalam dan luar. Apa yang Paulus kritik? Jangan memberi seperti Murray Harris bilang dalam dan luar. Dengan sedih hati atau berat hati. Atau dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak datang. Kalau nggak dipaksa nggak pelayanan. Berarti saudara under force, under compulsion. Atau dengan berat hati, dia nggak mau. Kenapa sih harus berat hati? Coba dipikir-pikir, punya pikir saudara. Kebanyakan kita berat hati berkaitan dengan manusia. Coba kita lihat lagi lukisan Yesus tadi, saudara. Saya tidak jelaskan, sayang sekali kalau saudara tidak dengarkan penjelasan panjang lebar kemarin ya. Saudara, saya jelaskan secara lengkap seluruh sejarah lukisan ini. Saudara kalau lihat ya, Yohanes Pembaptis menunjuk kepada salib Yesus. Kalau saudara lihat begini, saudara, masih mau berat hati apa enggak? Kalau kita melihat salib tidak berat hati. Kita berat hati karena apa? Saya nggak mau besuk dia. Kalau besuk dia kasih diaken yang lain aja, saya nggak mau. Saya nggak mau pelayanan sama dia. Kalau dia ketua panitia saya nggak mau. Kalau dia satu tim sama saya nggak mau. Karena kita lihat manusia. Berat hati pasti lihat manusia. Seperti saudara definisi kecewa. Saya tulis itu di Instagram saudara. Kecewa, saudara sekalian, saudara bicara kecewa apa saja saudara. Pasti berkaitan dengan manusia. Kenapa airnya kurang? Yang saudara kecewa gelasnya airnya apa orang yang isi? Kenapa jalannya bolong? Saudara kecewa jalannya apa kecewa pemerintah? Pasti orang, saudara. Gak ada saudara kecewa sama barang itu jarang. Saya belum pernah pikir-pikir sampai gak habis ketemu orang kecewa sama barang. Pasti kecewa sama orang. Kenapa barang semahal ini kok jelek? Saudara kecewa sama barangnya, apa sama pabriknya sama yang jual? Pasti sama orang. Jarang ya kita kecewa sama barang, saudara ya. Karena bagi kita barang tuh gak bisa apa-apa. Saudara berat hati
Kenapa saudara? Karena kita melihat manusia. Iya Pak, tapi gimana? Kita ke gereja pasti lihat manusia. Pasti lihat pendeta, lihat liturgis. Dan mungkin kita ke gereja sambil tutup mata. Saudara. Itu pun dengar suara kita pasti tahu dia. Tapi Yohanes Pembaptis sudah lihat tadi ya. Tangannya tertunjuk kepada Yesus. Jangan lihat yang lain. Kalau kamu masih lihat yang lain, kamu bukan hamba Kristus. Yohanes Pembaptis tangannya tertunjuk. Itu ciri khas dari semua lukisan Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Tangannya tertunjuk kepada Yesus. Di belakang Yohanes Pembaptis itu ada tulisan, dia harus makin besar, aku harus makin kecil, di dalam bahasa Latin. Itulah tugas kita. Kristus harus makin besar, aku harus makin kecil. Kenapa harus berat hati memberi persembahan? Kenapa harus berat hati melayani? Kenapa harus berat hati melayani? Kenapa harus sedih hati mengasihi orang lain? Kenapa harus tunggu bangkrut baru mau melayani dan memberi persembahan? Tunggu sakit baru mau melayani? Kenapa harus membuang waktu terus dikuasai oleh hati yang berat dan harus tunggu paksaan baru mau jalan? Kalau udah dipaksa enggak mau. Saya enggak mau. Saudara sekalian, kita bukan berurusan dengan manusia, kita berurusan dengan Tuhan. Seperti kemarin saya bilang dalam doa pagi, setiap orang tanggung jawab sama Tuhan. Jangan ikut-ikutan, semua persembahan dia ikut persembahan, semua mogok persembahan dia mogok persembahan, semua melayani dia ikut melayani, semua mogok dia mogok melayani. Jangan ikut-ikutan, jangan menang-menangan, setiap orang tanggung jawab sama Tuhan. Tiap orang tanggung jawab sama Tuhan. Jangan lihat dia persembahan berapa, saya mau tahu. Kalau dia lebih sedikit, saya lebih banyak baru saya mau beri persembahan. Kalau saya kalah banyak, saya tidak mau, nanti malu. Oh, itu bukan persembahan, itu penghujatan. Saudara sekalian, ini adalah kesaksian dari para perempuan. Mereka mengerti anugerah, itu sebabnya mereka setia. Dengan kata lain, saudara, mereka setelah mengerti anugerah, mereka mengikuti Yesus dengan sukacita dan dengan rela hati. Kesaksian para perempuan dan para malaikat mendominasi cerita kebangkitan. Mari kita lihat kesaksian yang terakhir. Atau respon, bukan kesaksian. Para perempuan memberitahukan kepada Rasul, Lukas 24 ayat 10, kepada para rasul, kepada rasul-rasul, tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ada dua isu di sini. Saudara, pertama, tidak percaya kepada perempuan itu. Tetapi saudara, yang lebih penting lagi adalah menganggap perkataan itu omong kosong. Istilah omong kosong di dalam bahasa Yunani dipakai seluruh perjanjian baru hanya satu kali. Kepada para rasul yang 3,5 tahun sudah dengar firman Tuhan. 3,5 tahun sudah lihat mujizat. 3,5 tahun sudah lihat kebangkitan orang mati. Masih menganggap kebangkitan Yesus omong kosong. Kalau rasul saja anggap omong kosong, saudara harus tuntut siapa yang percaya. Saudara harus tuntut siapa yang percaya. Kalau rasul saja itu anggap omong kosong. Kemarin dalam doa pagi saya katakan, saudara, waktu menjelaskan lukisan itu, seluruh murid satu-satunya yang punya jabatan adalah Iskariot. Itulah juga satu-satunya yang mengkhianati Yesus. Siapa yang mengkhianati Yesus? Yang punya jabatan. Saudara sekalian, rasul tidak percaya. Bukan saja tidak percaya, anggap omong kosong kebangkitan itu omong kosong. Cerita kebangkitan itu omong kosong. Loh, kamu sudah lihat sendiri Yesus bangkitkan orang mati 3 kali. Kamu sudah lihat begitu banyak mujizat. Memberi makan 5.000 orang, jalan di atas air, menyembuhkan orang kerasukan. Kamu sudah lihat begitu banyak mujizat, begitu banyak khotbah. Yesus bernubuat mengenai kebangkitan begitu banyak, masih anggap cerita kebangkitan itu omong kosong. Saking jengkelnya mungkin saudara Lukas pakai cerita yang tidak, istilah yang tidak muncul dalam kitab manapun, hanya muncul dalam kata dalam cerita ini, saudara. Tapi kita jangan marah sama murid-murid. Karena murid-murid adalah perwakilan kita semua. Yang sudah dengar firman masih tidak taat, sudah diberkati masih melawan, sudah melihat begitu banyak pekerjaan Tuhan masih tidak mau menghargai. Murid-murid mewakili kita. Kita jangan ngambek kepada para murid itu. Para murid itu adalah kita semua. Yang tidak kurang-kurangnya berkat Tuhan. Tetapi coba lihat respon kita dengan berkat Tuhan. Tidak sebanding berkat yang diberikan begitu banyak.
tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan. Tapi Petrus, saudara sekalian, dia bangun, dia pergi ke kuburan. Petrus ini saudara, dah bertobat, saudara. Sudah menyangkal Yesus. Saudara sekalian, masih juga ikut-ikutan tidak percaya. Meskipun dia pergi dan dia kagum, tapi dia pulang, dia tidak bicara apapun kepada perempuan. Wah, betul ya, yang kalian ngomong betul ya. Ternyata dia bangkit. Petrus pun dah beres. Kali lagi saya katakan saudara, kapan murid-murid beres? Setelah Yesus naik ke sorga. Banyak anak-anak beres setelah mamanya meninggal. Robert Murray McCain bertobat setelah kokonya yang mencintai dia meninggal. Kebanyakan saudara sekalian orang meninggal atau orang pergi, baru perkataannya diingat. Kalimat mama tidak dihargai selama dia hidup sampai mama meninggal. Itu biasa. Begitu hari Gus Dur meninggal tanggal 30 Desember 2009, buku-buku Gus Dur di seluruh toko buku diburu orang. Itu biasa, itu penyakit manusia berdosa. Hilang baru hargai. Kalau enggak hilang tidak menghargai. Tidak menghargai, terus mama dimaki-maki, mama cerewet, mama. Oh iya, mama cerewet ya. Begitu mama enggak ada, kamu kangen cerewetnya mama. Baru tahu rasa hidupmu sepi. Iya ya, lebih enak mama ada meskipun cerewet daripada sunyi tapi mama enggak ada. Itu kan anak-anak kan kalau orang tuanya meninggal kan ngomong begitu, saudara. Tapi penyakit itu sejarah berulang. Kalau kita mempelajari sejarah, kita akan menemukan sejarah selalu berulang. Tunggu hilang, baru hargai. Tunggu hilang, baru hargai. Tunggu hilang, baru hargai. Selama belum hilang, kita kurang menghargai. Petrus pergi cepat-cepat. Menurut Injil Yohanes, saudara, bukan hanya Petrus, tetapi Petrus dan juga Yohanes. Eugene Bournan melukis, saudara, mereka lari pagi itu dengan satu lukisan yang juga saya sangat senang dan Patong juga sangat senang lukisan ini. Saudara, mereka berdua lari dengan tatapan wajah ke depan. Mereka mengharapkan, saudara lihat mata daripada Yohanes itu ya lebih fokus. Saudara, Petrus yang sudah tua dan Yohanes yang masih muda itu, saudara. Mereka melihat ke depan, angin meniup rambut dan meniup baju. Tanda mereka sedang berlari. Karena Injil mengatakan Petrus cepat-cepat pergi ke kubur. Bagus. Bagaimanapun dia masih lebih baik dari yang lain, saudara, karena dia masih berusaha melihat. Jangan mengkritik dulu, melihat dulu. Dia pergi, saudara. Sampai di sana menyaksikan Yesus sudah bangkit, saudara. Dia pulang, istilah bertanya dalam hatinya tidak tepat. Yang benar marveling atau wondering to himself. Dia kagum dalam dirinya. Melihat apa yang terjadi. Cuma sayangnya satu, dia gak bersaksi. Itu sayangnya. Saudara, dia pergi ke kubur sudah bagus. Dia pulang, dia kagum dalam hati sudah bagus. Sayangnya saudara, dia tidak seperti perempuan-perempuan itu. Dia tidak bersaksi, itu sayangnya. Makanya saya bilang, saudara, Petrus ini tidak kapok-kapok, saudara. Sudah menyangkal Yesus masih kurang dosanya, saudara ya. Mau apa lagi, saudara? Mau menyangkal siapa lagi? Saya tanya sama dia, Petrus mau menyangkal siapa lagi? Tapi Tuhan begitu sabar, sehingga Petrus yang menyangkal Yesus itulah yang berkorban di hari dari turunnya Roh Kudus. Saudara, kesaksian para perempuan itu. Secara simpel, saudara, kita melihat kesaksian kebangkitan Yesus dari para malaikat sudah jelas. Tapi yang indah dari khotbah ini adalah kesaksian para perempuan. Mereka mengerti anugerah Tuhan. Lalu mereka dengan rela dan sukacita mengikuti Yesus terus setia. Setia, setia, setia. Di salib ada, di kuburan ada, di kebangkitan ada. Dari Galilea mereka setia karena mereka sadar anugerah Tuhan. Mintalah kasih karunia bagi hidup saudara. Supaya kita dibangkitkan Tuhan menjadi orang yang setia. Mari kita bangkit berdiri. Bapak Andi Hendra dan Diaken Tenoyo akan memimpin kita di dalam doa untuk meresponi firman Tuhan. Saya persilakan maju ke depan Pak Andi dan juga Diaken Tenoyo. Dua orang akan memimpin dalam doa untuk meresponi firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami kembali diingatkan akan kebenaran firman Tuhan mengenai bagaimana kami sebagai orang Kristen yang seharusnya untuk selalu mengingat
akan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas hari ini, untuk semua firman Tuhan yang kami boleh dengar. Kiranya akan selalu akan kami ingat dalam segala kegiatan kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini. Tuhan, kuatkan kami untuk selalu setia apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam sehari-hari yang kami lewatin. Tuhan, kami tahu bahwa banyak kondisi yang kami tidak mampu secara daging. Hanya firman-Mu yang menguatkan kami, hanya firman-Mu yang memampukan kami. Kiranya Tuhan pimpin dan mampukan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari tetap berdiri, kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, kita bersyukur untuk kesempatan speak yang akan diadakan, dan kesempatan ini sangat penting bagi kita untuk mendaftar. Saya berharap Bapak Ibu jemaat sebagai tuan rumah, kita sendiri mendaftar untuk mengikuti speak, dan kita juga membawa teman-teman kita. Pada waktu kita membawa teman-teman kita membantu tim humas di dalam menjangkau banyak orang. Saudara sekalian, hereditas ini adalah satu kata yang tidak pernah muncul dalam seminar-seminar sebelumnya. Apa yang akan dibahas, saya sendiri tertarik, saudara. Karena muncul kata kejatuhan dan pengaruhnya terhadap hereditas. Harap kita tidak kehilangan berkat yang sangat limpah, yang tidak disiarkan secara YouTube, hanya ada secara fisik. 12 tahun yang lalu, Patong mengadakan kapin di daerah saya. Saudara dan saya datang ke sana, waktu itu humas dan melayani bersama dengan keluarga dengan kesempatan yang sangat baik. 12 tahun kemudian akan diadakan lagi, kesempatan tidak lagi sama. Dengan kesibukan, dengan keterbatasan waktu, kesehatan, tidak bisa melayani seperti dulu. Itu sebabnya saya mendorong Bapak Ibu, jangan berpikir nanti kita ada kesempatan lagi jadi panitia speak. Belum tentu sama, setiap kali beda. Mari kita pakai kesempatan untuk menjadi tim melayani Tuhan dalam berbagai pelayanan speak yang diadakan di depan mata kita ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.